Halo Google Ferry di sini dan kali ini kita mau nyobain sesuatu yang udah lama nggak gue lakuin, yaitu ngegacha pakai smartphone yang cukup baru. First of all, cukup mohon maaf banget kalau suara gue agak serak-serak gimana, karena sebenarnya lagi not in a very healthy condition. Cuman gue mau coba berusaha memperlihatkan sedikit sambil nge-showcase aja performanya Poco F5 kalau kita ajak main game sambil di sini konsepnya adalah ngegacha. Sesuatu yang gue sering lakukan sebelumnya sama Genshin Impact, dan kali ini gue mau agak beda sedikit. Kalau mungkin kalian di backgroundnya, kita akan coba dengan Honkai Star Rails. Nah, kenapa Honkai Star Rails? Jujur, gue udah agak lama nggak main Genshin Impact, mungkin udah sekitar 3 bulan hiatus. Dan untuk Star Rails juga sebenarnya belum main kencang-kencang banget. Cuman di Star Rail itu lagi ada Silver Wolf, salah satu karakter favorit gue di Star Rail, yang merupakan sort of kayak apa ya, alternate version dari bronya, karakter yang gue suka juga dari Honkai Impact series. Nah, kali ini smartphone-nya seperti yang tadi gue bilang adalah Poco F5, salah satu smartphone yang cukup menggemparkan, karena dengan price performance-nya ini cukup lumayan. Dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, harganya cuma 4 jutaan mulai darinya. Jadi itu cukup menarik ya jika misalkan kita bandingin dengan smartphone-smartphone yang ada di pasaran saat ini. Jadi ya gitulah kurang lebih itu yang akan gue lakukan kali ini. So without further ado, let's check it out. Nah, jadi ini adalah showcase sedikit tentang si smartphone-nya. Ini Poco F5 warna white. Unit ini dipinjemin sama Poco, jadi gue bukan ikutan war kemarin. War kemarin agak cukup gila ya, karena gue sambil presscon aja, gue coba cek Tokopedia, stoknya tuh naik turun dan gagal mulu nge-add to cart, dan ya wow lah pokoknya. Dan ini harganya tuh menurut gue fairly priced kalau misalnya kita bandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Mungkin kalau misalkan buat reminiscence of the old aja, ini ada Poco Phone F1 punya gue pribadi, masih gue rawat sampai sekarang karena ini cukup legendaris ya, Poco Phone F1 karena ini bikin a new mark banget, dan ini yang menunjukkan Poco banget tuh Poco Phone F1 ini awalnya. Dan kemudian muncullah Poco berikutnya, salah satunya adalah Poco F5 ini. Gue pribadi masih pakai Poco F4 GT dan sekarang lagi nge-daily drive si Poco F5 ini buat bisa lebih ngerasain lah sebenarnya seberapa worth it smartphone yang hype dan pasti goib, pasti viral ini. Dan ya udah, kita berkesempatan kali ini buat ngasih lihat performanya sambil ngegacha. Nah, sebelum kita mulai masuk ke Honkai Star Rail-nya, mungkin sedikit insight dulu tentang si Poco F5 ini. Ini adalah smartphone dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2, prosesor high-end dari Qualcomm. Jadi sekarang katanya itu Snapdragon 7 series itu selalu ditaruh sebagai platform high-end, bukan platform mid-end. Jadi itu adalah suatu mistik sebenarnya yang dimarketkan sebelum-sebelumnya, karena banyak yang marketin tuh kalau Snapdragon 700, Snapdragon 7 series tuh smartphone mid-end budget gitu kan. Ternyata kata Qualcomm, enggak, 7 series itu sebenarnya adalah high end, dan itu pun gue juga udah sempet nanya sama Pak Susanto. Jadi it's kinda interesting to see. Ini adalah Poco Poco F series pertama kali yang pakai seri 7, dan gue sempet bilang juga di video sebelumnya di short sih, kayak gue agak kaget kok tumben Poco F yang flagship ini bukan pakai 8 series, padahal ada 8 Plus Gen 1, ada Triple 8, ada 8 Gen 1, cuman kan itu agak ampas ya kalau kita jujuran aja kan, cuman 8 Plus Gen 1 ini dipakai di F5, dan F5 pun nggak pakai 8 Gen 2. Agak aneh strateginya, tapi we'll see. Ini satu-satunya 7 Plus Gen 2 saat ini di Indonesia, dan dengan harga segini perbandingannya tuh nggak ada yang 7 Plus Gen 2 juga. Paling Dimensity kayak Galaxy A53 mungkin, ataupun Galaxy A54 yang pakai Exynos. Alternatif lain ya Dimensity lain, atau Snapdragon 700 series lainnya, kayak mungkin iQOO Z7 kali ya kalau secara price per performance-nya, secara price aja, pricing itu mirip. Nah, si Poco F5 ini juga punya skor AnTuTu yang cukup menarik ya. Itu salah satu nilai jualnya juga agak gokil, karena gue kaget. Ini adalah smartphone 7 series-nya Snapdragon yang nyentuh angka 1 juta. Di presentasi lainnya itu pada bilang, mungkin review lainnya juga pada bilang angkanya mencapai atau mendekati 1 juta. Nggak, ini 1 juta, tapi perlu dicatat ini pakai AnTuTu 10 ya, bukan AnTuTu 9. AnTuTu 9 hasilnya masih di 900-an juga. Jadi ini tuh setara sama
Triple 878 plus Gen 1 yang notabene agak gagal ya. Ya kalau misalnya kalian splashing harga belasan juta segala macam, don't be discouraged karena pasti ada yang berbeda lah antara smartphone flagship killer dengan smartphone full flagship atau premium flagship lainnya yang udah pakai 8 series katanya Pak Susanto juga. Jadi ini adalah salah satu smartphone high end yang bisa jadiin flagship sama Poco. Cukup menarik di 1.103.498 poin untuk AnTuTu benchmarknya. Dan kalau kita buka aja device-nya sedikit sebelum kita masuk ke Starreal-nya, ini layarnya pakai Full HD aja, jadi nggak terlalu berat. GPU-nya pakai Adreno 725, SM7475 itu si 7 Plus Gen 2-nya. RAM-nya di sini cukup berani, 12 GB, agak gila sih ya. Ada gila-gilanya kadang ya. 12 GB untuk yang ini berarti top end-nya 5,3 juta. Terus storage-nya ada 256 dengan UFS 3.1 atau 3.0 ya, ini kurang tahu sih. Karena ditulisnya UFS 3.x aja. Dan RAM-nya itu udah pakai LPDDR5. Cukup menantang dengan harga segini dan keberanian saya segini. Udah lama Poco nggak bikin heboh rusuh begini. Jadi ya good job lah. Cuman itulah PR berikutnya adalah bagaimana cara memarketkan 7 series. Kalau OEM lainnya rilis, itu bisa naruh harga agak gila juga soalnya. Ya siapa tahu ada yang taruh 7 Plus Gen 2 berikutnya sampai 8 juta kan, siapa tahu gitu. Oke, yaudah kurang lebih itu aja tentang smartphone-nya. Untuk gamenya sendiri Honkai Star Rail tuh belum begitu epic ya. Genshin Impact storage-nya dia masih 8,5 GB aja. Ini masih version 1.1, jadi masih ada Silver Wolf sebelum akhirnya harus berpindah gacanya segera. Dan kalau di Genshin Impact tuh dia 3,7 versinya 25 GB. Agak ngeri ya. Ya udah, kita start aja Honkai Star Rail-nya. Dan to note, Star Rail gue juga akunnya nggak begitu well maintained banget. Tapi it's okay lah, bisa memberikan sedikit gambaran dan segala macam. Hopefully juga gue agak lupa apakah Silver Wolf-nya sudah di sudah di take out. Gue berharap belum karena gue pengen gacha kemarin, mau gacha nggak sempet mulu karena ya kondisi suaranya begini, gue agak ragu untuk bisa ngomong panjang lebar dan banyak. So hopefully Silver Wolf-nya masih ada bannernya. Langsung kita cek aja. Nah, ya mungkin untuk menjawab pertanyaan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, harganya berapa? 4,799 di 8256 sama yang 12256 itu harganya 5,3 jutaan. Cukup menarik dan ada 3 opsi warna. Ini yang putih, ada biru juga, kemudian ada yang hitam juga. Mungkin kayaknya kalau nggak salah gue ada biru atau fotonya nanti gue selipkan ke sini juga. Warna favorit gue sih si white ini, jadi cukup menarik. Chargernya 67 watt dan kalau udah dijual atau belum jawabannya sudah di Tokopedia kemarin. Stoknya agak susah, di po.co.id juga ada. Sama Shopee, tapi itu Poco X5. Jadi nggak bakalan ada offline sale sama sekali ya kali ini untuk si Poco F series ini. Agak sayang sih. Bentar, ada nggak? Loh, nggak ada. Shit, sedih. Jadi udah nggak ada gacanya Silver Wolf dong. Kok cepet banget sih? Sedih. Oke. Kok sedih sih? Perasaan udah ganti event ya. Sudah ya pantesan. Tak gitu. Berarti kita tidak bisa lanjutkan. Kok sedih, nggak ada Silver Wolf lagi. Jadi to be honest gue agak bingung karena Silver Wolf-nya nggak ada. Kontennya kan mau konten gacha Silver Wolf tapi nggak jadi. Jadi I think kita gonna do something simple aja. Kita akan simulated universe, something yang simple. Di mana ya dia, gue lupa lagi. Sini bukan, parlor car bukan, zone storage zone bukan, di mana ya? Kok gue lupa ya lokasinya ya. World unlock. Oh, dia di Hertas office. Oh, dia master control zone terus ke sini. Oke. Ya, jadi kita main satu simulated world aja ya buat nge-showcase performanya aja jadinya, karena tidak bisa men-showcase Silver Wolf-nya. Gue sedih. Gue lupa kemarin tuh kondisinya masih nggak enak, jadi nggak yakin mau konten. Nah ini giliran udah bisa ngomong sedikit, jadinya tidak bisa tidak bisa ngegacha. Aduh kacau deh emang, sedih. Oke, kita masuk aja dari roll 2. Di sini gue akan pakai ada satu fire, recommended-nya ada electro dan ice, berarti standar. Ya udah nggak usah semuanya juga jadi attacker kan. Oke, launch simulated universe.
Ini settingannya kalau nggak salah gue udah set untuk mentok kanan ya. Kayaknya nanti gue coba cek lagi. Ini aja. Oh, salah. Settingan grafiknya ya sudah high dan 60. Ini surprisingly masih cukup smooth banget ya. Dan kita pun sebenarnya anaknya dari Star Rail adalah gue bisa melakukan auto. Jadi bisa nge-showcase begini aja, nggak perlu terlalu intens segala macam. Oke, ini gue juga masih belum ngedalamin lebih lanjut buat flow ininya. Apa kelemahan kamu? Tayar masih oke. Nah udah tinggal di auto. Enaknya main Star Rail tinggal auto aja ya. Oke. Lihat aja. Mana dia? Nah, auto lagi. Simple kan kalau main Star Rail lebih enak buat orang yang sibuk karena nggak terlalu terlalu rusuh kan, rame, maksudnya terlalu harus hands on banget di sini approach-nya. Ini bisa lebih santai aja. Tinggal begini, serang asalkan udah tahu weakness-nya, itu tinggal kita auto. Grafiknya pun sebenarnya kalau mau dibilang ringan sih nggak ringan banget, apalagi ultinya kan ya begini nih interface-nya. Mirip juga masih kayak Genshin. Nah kalau misalkan secara overall gameplay sih ini cukup enak. Tapi kalau apakah bikin panas, sebenarnya smartphone ini cukup bikin panas loh sebenarnya. Di salah satu merek yang nggak jadi rilis sebelumnya kan, nggak jadi comeback sih, ya udahlah ya. Itu dia masih panas. Dia itu smartphone dengan ATN2 itu masih lumayan panas kalau misalnya dimainin dalam jangka waktu. Average gua kalau di Star Rail tuh mungkin sekitar 30 menit aja. Itu lumayan panas dan nggak jarang jadinya mager main dalam waktu lama. Nah si 7 Plus Gen 2 ini surprisingly dari kemarin tuh masih cukup adem waktu gue iseng coba-coba, masih dipakai buat rekam video sana sini. Jadi itu menarik lah, jadi asik banget buat dibilangnya next flagship phone juga bisa. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong flagship biasanya kan harus ditemenin sama prosesor yang cukup flagship juga. Sayangnya ini masih Snapdragon 7 high end katanya Qualcomm, tapi bukan the highest of the highest. Walaupun ya Poco F3 dan F4 juga sebelumnya itu nggak pakai the highest of the highest kan, dia pakai 870 aja. Ini pakai 7 Plus Gen 2 tuh kayak side grade dari opsi yang adanya Qualcomm, cuman not bad gitu loh. Kayak itu juga kalau di Star Rail gue belum begitu mendalami, jadi damage-nya masih kecil-kecil, masih tipis-tipis. Tapi survive di banyak case dan beberapa level, jadi enjoyable. Dan menurut gue sendiri sih Star Rail asik buat dimainin buat orang yang sedikit lebih sibuk tapi pengen dapat experience atau keseruan ala Genshin. Karena MiHoYo agak aneh ya, yang bisa membunuh game terbaiknya MiHoYo adalah MiHoYo sendiri. Aneh juga sih. Di komunitas cosplay pun juga cukup unik karena mulai rame nih yang cosplay Star Rail juga, termasuk Feli itu udah jadi Stele dan kemarin udah jadi Kafka. Jadi ya not bad lah.
not bad banget malahan. Afternya oke, kita aja. Oke, kita lanjut. Mungkin ini gue nggak akan full sampai habis si Simulated Universe-nya, karena bakalan agak makan waktu. Karena tujuan awalnya kan video ini gacha, pasti juga sesuai judulnya, gacha nih agak-agak aneh. Still, gue mau kasih lihat experience-nya aja sih, what fun can it get gitu loh dari Poco F5. Mungkin nanti juga pastinya akan ada video yang proper main Genshin Impact juga, kayak biasa. Pacar nggak sih main Genshin Impact, cuma memang perbedaannya kita tidak akan pakai Perf Dock lagi karena license gue habis dan for some reason tidak diperpanjang. Bukan for some reason sih, memang nggak diperpanjang, dia expired tuh setiap tahun sih. Cuman yang kali ini nggak tahu nih, nggak dapet license lagi dari Game Bench dan juga dari dari Game Bench maupun dari Perf Dock. Jadi kita akan pakai alternatif lain, cuman nanti gue cuma bisa ngasih showcase di sini doang, nggak proper full on technical kayak biasanya. Tapi hopefully it helps daripada pakai game booster yang agak aneh tuh. Jadi kan hasilnya average situ ya 60 fps, 75 fps. Dia bisa naik 120 fps karena yang dibaca game turbonya, bukan gamenya. Aneh. Itu masih bug sih for some reason ya, gue gak ngerti. It's not good to lie though in that case. It's not too good to lie in that case karena ini kan performance ya, jadi agak nggak jujur kecuali kita ngebuka debuggingnya si Xiaomi MIUI. Tapi again juga kayak menurut gue aneh, dan Perf Dock tidak free, Game Bench juga tidak free. Kalau misalkan kalian bukan perusahaan game itu akan agak worthless ya, kayak gitu, worth it. Karena mahal banget cuma buat gitu dong. Even gue yakin berani jamin semua reviewer lain nggak bakal ketutup sama AdSense ya. Itu sedih sih. Mungkin ada YouTuber yang masih bisa pakai bisa pakai Perf Dock segala macam, good for them. Cuman let's see lah, kalau misalnya kita masih bisa dapet update lagi buat si Perf Dock-nya, kita akan kembali pakai Perf Dock lagi. Lagian juga kemarin udah agak lama nggak konten begini lagi sih. Battle, bisa battle dia. Oh no. Seru juga ya bisa kayak gitu ya. Ada bintang 3, udah bintang 3 gila. Oke, mungkin satu kali lagi. These targets will make for good practice. Will of preservation.
Oke, nah mungkin ini gue skip sedikit tadi ya karena itu agak panjang. Sesi kita ngetes gamenya segini dulu aja karena gue pengennya awalnya gacha, tapi kalau misalkan cuma main game doang, nanti kita akan coba bikinkan fullnya lagi. Jadi itu untuk gambaran sedikit aja performanya si Poco F5 ini di highest 60 fps dan cukup stabil ya. Kalau misalnya sekilas aja lihat di game turbonya, jangan dilihat setelah dibukanya. Dan untuk baterai sendiri dari 91 ke 84%, itu sekitaran 14 menitan, jadi not bad lah. Berapa tadi kayaknya lebih kayaknya mungkin kalau dari sini ya. Jadi itu not bad lah, sekitar 1% per 3 menit, kayak standar sih, Genshin juga sih. Nah, cuman yang kayak tadi gue mau kasih lihat dulu sebelum itu, ini sih performa apa namanya, temperaturnya. Cuman gue lupa di mana kan gue. Oh ini masih di sini tetap. Karena bergeser lupa. Nah, si smartphone ini tergolong masih cukup adem. Karena kalau misalnya kita lihat di temperaturnya, bahkan masih 36,2. Nah kebetulan kemarin gue nggak sempet bikin sama si yang flagship 8 Gen 2 nya tuh, tapi itu sekitaran 40 tuh nyampe kalau misalkan dimainin kayak gini. Dan ini masih 36 derajat aja, 37 lah mentok-mentok. Jadi not bad banget untuk smartphone 5 jutaan yang cukup menarik ini. Sebenarnya gue looking forward buat ngetes banyak di smartphone ini, kayak main Genshin, main Star Rail, main Blue Archive, dan segala macam-macamnya. Termasuk tentunya ngetes buat fotografi juga. Kemarin sih fotografi udah sempet ngetes, cuman itu kan bukan sama forte-nya kita ya, yang biasa foto cosplay dan segala macam. Jadi nanti ada sih lah, bisa apa aja kita dengan si Poco F5 ini. But overall I think ini one of the most fascinating smartphone buat 2023 kali ini. Karena jujur ranah flagship-flagshipan lagi kering banget. Orang Xiaomi aja nggak bawa masuk. Gue masih belum mendapatkan pengganti buat Mi 11 Ultra. Tapi apakah si Poco F4 ini, Poco F5 ini bisa menggantikan Mi 11 Ultra? Siapa tahu, kan Mi 11 Ultra pakai Triple H. Siapa tahu, gue pengen ganti, kan udah 2 tahun segala macam. Beda sih lah ya. Oke, kurang lebih itu aja dulu untuk video kali ini. Sayangnya gue nggak menggacha Silver Wolf dan nggak dapet Silver Wolf juga karena sudah tidak ada bannernya. Jadi semoga bisa bertemu dengan bronya di lain kesempatan atau di lain bentuk. Udah 2 kali bronya juga ada di default, yang pertama cuma nggak gue gacha, tapi ya udahlah. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guigui.com dan gue pribadi di @fsb+. Thanks for watching and as always stay safe, healthy, and have a nice day. Very Poco F5 dan juga tim Moncast Steril yang masih sepi dan Silver Wolf Plus signing out. Bye bye.